Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilmi dengan NIM 632404344. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu perhitungan processing Toyota Kijang Innova. Di sini ada perhitungan tentang time square moment, timeless square, semi average, dan lain-lainnya. Untuk hal yang pertama kita lakukan yaitu kita cari data penjualannya. Dan di sini saya sudah menemukan data penjualannya untuk dari tahun 2016 sampai 2025. Oke, untuk hasil penjualannya dari tahun 2016 sampai 2025. Lalu di sini ada tahunnya. Untuk tahunnya itu dari 0 itu 2016 sampai 2025, yaitu 9 tahun. Lalu untuk XY eh, untuk XY itu perhitungannya yaitu di tahun dikali dengan hasil penjualan. Hasilnya sebesar sebesar tersebut. Lalu ada X pangkat 2 untuk X pangkat 2 itu C dikali C lagi. Itu tahun dikali tahun. Misalnya tahun 1 dikali 1. Tahun 2 2 dikali 2. Dan seterusnya. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Oke. Setelah kita jumlahkan, di sini kita ada perhitungannya, yaitu menentukan B. Untuk menentukan B, rumusnya itu Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sum X. Atau sum XY sama dengan A dikali sum X ditambah B dikali sum X pangkat 2. Untuk hasilnya seperti ini. Setelah menemukan B-nya, lalu kita menentukan A-nya. Untuk menentukan A-nya dengan rumus sum Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sum X. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Setelah kita menentukan A, untuk mengetahui produk di tahun 2026 itu kita untuk ke Y-nya. Untuk menentukan Y itu rumusnya A ditambah B dikali X. Hmm. Untuk hasilnya, untuk penjualan di tahun 2026 adalah 57.563. Nah, setelah kita tahu hasil penjualan 2026, kita bikin chart table-nya. Lalu lanjut ke perhitungan timeless square. Untuk perhitungan timeless square itu sama hasil penjualannya
Lalu tahunnya. Untuk tahunnya di sini berbeda karena dia di sini diawali dengan untuk tahun 2016 itu -9. Lalu dikurangi 2 jadi -7, dikurangi 2 jadi -5, dikurangi 2. Jadi untuk setiap tahunnya itu dikurangi 2. Lalu setelah di 2021 itu kita masukin 1 ditambahin 2 hingga seterusnya. Lalu ke XY itu sama aja seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu tahun dikali hasil penjualan. Lalu untuk X kuadrat itu juga sama saja, itu tahun dikali tahun lagi. Lalu kita jumlahkan. Lalu untuk menentukan penjualan di tahun 2026 untuk perhitungan timeless square itu A sama dengan sum Y dibagi N. Jadi untuk total hasilnya itu 54,745. Lalu untuk penentukan nilai B itu sum XY dibagi X pangkat sum dibagi sum X pangkat 2. Dan untuk hasilnya itu 256. Lalu untuk Y itu sama, itu A ditambah B dikali X. Dan untuk hasilnya itu 57.562. Itu harus sama dengan time square momen kita. Dan karena ini dibeda 1, itu nggak apa-apa. Karena selisihnya masih 1. Yaitu 57.563. Kecuali untuk selisihnya berbeda jauh, itu berarti ada yang salah di data kita. Oke, lalu untuk hasil penjualannya untuk tahun 2026 dengan perhitungan timeless square yaitu 57.562. Lalu setelah itu kita buat chartnya juga. Lalu untuk perhitungan semi average itu hasil penjualannya sama yaitu data kita yang awal lalu semi total se- semi average dan X. Nah, kalau untuk semi totalnya itu kita ini dari penjualan dari 2016 sampai 2020 itu kita jumlahkan. Lalu untuk semi average-nya itu semi total dibagi 5 tahun. Lalu untuk X-nya itu dari -2, -1, 0, 1, 2 karena kita 5 tahun. Sama juga bawahnya sama juga itu dari 2021 sampai 2025. Kita bagi 2 5 tahunnya. Lalu ini juga semi average-nya semi total dibagi 5. Itu 3 untuk X-nya dari 3 4 5 6 7. Lalu untuk perhitungan semi average adalah untuk mencari A-nya. A-nya itu sama dengan semi average yang tahun 2016 sampai 2020. Lalu untuk yang B-nya itu dari 2021 sampai 2025. Lalu untuk mencari B-nya kita itu 51.895 dikurang 57.596 dibagi 5. Untuk hasilnya jadi
B-nya itu 1140. Lalu langsung menentukan Y-nya, itu A ditambah B dikali X. Oke, untuk hasilnya total penjualannya itu 61.017 rupiah. Lalu hasil penjualannya sama juga. Setelah itu kita buat charts-nya lagi. Lalu di sini ada perhitungan regresi tunggal analis penjualan. Untuk hasil penjualannya di sini kita sampai 2026 ya. Lalu tahunnya juga itu sama seperti sebelumnya. Itu karena kita ditambah 2026 itu sampai 10. Lalu X-nya sama, itu tahun dikali sama hasil penjualan. X kuadratnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu tahun dikali tahun. Lalu kita jumlahkan. Dan untuk penjumlahannya, itu kita hanya sampai tahun 2025 saja ya. Lalu untuk perhitungannya, untuk perhitungan mencari A adalah sum Y dikali sum X kuadrat dikurang sum X dikali sum XY. Lalu dibagi N dikali sum X kuadrat dikurang sum X kuadrat. Sum X dikali sum X. Ini di sini. Dan untuk hasil A-nya itu 52.440. Lalu untuk mencari B yaitu N dikali sum XY dikurang sum X dikali sum Y. Lalu dibagi N dikali sum X dikali sum X kuadrat dikurang sum X kuadrat kali 2. Lalu untuk hasilnya itu untuk totalnya jadi 512.000. Dan untuk Y-nya itu sama A ditambah B dikali X. Dan itu untuk totalnya jadinya 57.562. Itu sama dengan hasil time square moment dan time least square. Harus sama hasilnya. Lalu untuk regenerasi tunggal promosi. Di sini ada yang baru yaitu biaya promosi X. Oke, lalu ada hasil penjualan sama seperti sebelumnya. Lalu ada X kuadrat. Untuk X kuadrat itu biaya promosi dikali biaya promosi. Lalu ada XY. XY itu biaya promosi dikali hasil penjualan. Lalu kita jumlahkan. Dan untuk mencari nilai A-nya, itu kita sum Y dikali sum X kuadrat dikurang sum X dikali sum XY. Lalu dibagi N dikali sum X kuadrat dikurang sum X kuadrat dikali sum X kuadrat. Untuk hasilnya itu jadi 60.243 untuk nilai A-nya. Lalu untuk nilai B itu rumusnya N dikali sum XY dikurang sum X dikali sum Y. Lalu dibagi N dikali sum X kuadrat dikurang
sum X kuadrat dikali sum X kuadrat. Untuk nilai B-nya, untuk hasilnya, yaitu 7, sebesar 7. Lalu untuk Y sama dengan A ditambah B dikali X, itu sama, masih sama. Tapi yang membedakannya itu di sini mohon maaf saya salah itu. Terus harusnya 7x. Ini 7 dikali X sama dengan 7x. Karena nilai B-nya itu 7. Lalu setelah itu X-nya sama dengan untuk Y-nya adalah 359. Kita taruh di sini. Oke. Untuk perhitungannya dari regresi tunggal B promosi hanya seperti itu saja. Untuk dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.